salah satu film thriller horor Kanada tahun 2024 yang ditulis dan disutradarai oleh Llewellyn Dean. Film ini dibintangi oleh Carrie Ann Moss, Douglas Smith, dan Frank Grillo. Ini bercerita tentang seorang pria muda dengan amnesia yang bergabung dengan pasukan bertahan hidup selama wabah seperti zombie, ketika mereka memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan pacarnya yang hilang. Film ini dirilis pada 27 September 2024, dan inilah Die Alone. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Ethan dan seorang wanita bernama Emma sedang mengendarai mobil bersama. Pria tersebut fokus mengemudi, sementara Emma di sebelahnya memegang ponsel dan melihat Google Maps untuk memberikan petunjuk arah. Setelah beberapa jam mengemudi, Ethan pun nampak lelah dan mengantuk hingga tiba-tiba Ethan pun terbangun di tempat yang sepi dengan keadaan sakit, sementara Emma sudah tidak ada di sana. Ethan pun berjalan keluar dengan maksud ingin mencari bantuan. Tidak lama muncullah dua pria yang mengendarai mobil. Ethan pun berteriak dan meminta tolong, namun tiba-tiba Ethan pun ditembaki dua pria tidak dikenal, namun untungnya ada seorang perempuan tua yang berhasil menyelamatkannya. Wanita tersebut pun bertanya kepada Ethan tentang keberadaannya di sini dan juga menjelaskan bahwa di sini bukan tempat yang aman. Ethan pun menceritakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dan kehilangan pacarnya setelah kecelakaan. Girlfriend. Stop staring. It's rude. Ethan dan wanita itu pun pergi dari sana dengan membawa mobil pria yang ditembaknya. Setelah berada di mobil, Ethan pun pingsan dan terbangun sudah berada di rumah wanita tersebut. Setelah terbangun, Ethan pun pergi menemui wanita tersebut dan berkenalan, yang rupanya wanita tersebut bernama Mae. I'm May. I'm Ethan. Singkat cerita, Ethan pun pergi keluar rumah dan menemukan sesosok zombie yang terikat. May? Ethan pun menanyakan hal itu kepada Mae, namun Mae mengabaikan pertanyaan Ethan tersebut. That's Myrtle. She's... How about it? Fine. Live and let live. Okay. Come on. Let's move it and shake it. May, I wasn't kidding. I need to go and find Emma. Malam pun tiba. Mae dan Ethan pun bermain kartu hingga menari bersama sambil ditemani sebotol bir. Setelah menikmati kegembiraan tersebut, Ethan dan Mae berpisah ke kamar masing-masing. Ethan yang terus-menerus dibayangi Emma kekasihnya mencoba untuk keluar rumah untuk mencari Emma. Ethan pun mengendarai sebuah mobil pria yang tadi di awal. Sesampainya di rumah Emma, Ethan pun terkejut ada seorang wanita dan anaknya. Ethan pun bertanya, "Siapa kamu dan sedang apa kamu di sini?" Namun wanita tersebut langsung mengarahkan sebuah pistol kepada Ethan dan tiba-tiba ya muncullah sesosok zombie di belakang Ethan. Wanita itu pun langsung menutupi pintu tersebut. Namun wanita itu kewalahan menahan pintu sendirian.
sehingga Ethan membantu wanita itu untuk mengusir zombie tersebut. How is it still alive? I bashed its skull in. Setelah berhasil mengusir zombie itu, Ethan pun berkenalan sama wanita tersebut yang bernama Jolene dan sang anak bernama Sham. Jolene pun menanyakan perihal Ethan datang kemari. Ethan pun menjawab bahwa dirinya sedang mencari Emma pacarnya. Setelah mengobrol lama dengan Jolene, Ethan pun ketiduran. Setelah terbangun dengan suara Jolene yang meminta tolong, Ethan pun terkejut melihat Jolene yang sudah berlumuran darah. Ethan pun buru-buru pergi keluar dan melihat sesosok zombie yang sedang memakan mayat. Ethan malah mencoba mendekati zombie tersebut dan tiba-tiba Mae pun datang menolong Ethan dan menembak zombie tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan handphone milik Emma dan melihat rekaman yang berisi pesan untuk Ethan. Namun sayang handphone tersebut mati yang membuat Ethan marah. Mereka berdua pun pergi dari sana dan memutuskan untuk kembali ke rumah Mae. Dalam perjalanan, Ethan pun terhenti setelah melihat sebuah toko yang mengingatkannya kembali kepada masa-masa indah bersama Emma, yang di saat itu Emma hampir saja digigit zombie. Don't sound so surprised. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah dan dikagetkan dengan sesosok pria yang sedang menggeledah rumah. Pria tersebut pun menjelaskan bahwa dirinya hanya sedang mencari makanan sisa karena kelaparan. Mae pun menyuruh Ethan untuk menggeledah tubuh pria tersebut dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mae pun bersedia memberi makanan kepada pria tersebut, asalkan pria tersebut harus bekerja dulu. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Mae pun menyuruh pria tersebut untuk dipersilahkan makan yang sudah disediakannya. Mae pun membisikkan kepada Ethan bahwa Ethan jangan dulu makan sebelum Mae menyuruhnya. I haven't eaten like this in years. You're welcome. Goddamn, man. Wow. Hello. Is that your stomach? Setelah menghabiskan makanan tersebut, pria itu pun merasakan pusing, yang ternyata makanan tersebut sudah diberi racun oleh Mae. Mae menghampiri Ethan yang sedang pingsan gara-gara Ethan makan makanan Mae. Mae pun dibuat kaget ketika sudah menyangka pria tersebut sudah pingsan dan tiba-tiba I will take that gun. pria tersebut pun mengarahkan senjata api dan memukul Mae. Yang beruntung racun tersebut cepat bereaksi yang membuat pria tersebut pingsan. Namun, tidak lama kemudian muncullah dua pria asing yang memasuki rumah tersebut, yang rupanya teman si pria dan berhasil mengikat Mae. I'm a diabetic. Grab the gun. Pria tersebut datang ke sana dengan alasan yang jelas. Dia mengaku kepada Ethan bahwa istrinya telah dibunuh oleh Mae. Ethan dan si pria pun menggeledah semua ruangan yang ada di sana dan berhasil menemukan kalung milik Emma. You don't know that. It was Emma's. Sorry to hear that, brother. Let's go do something about it. Hey, this will go a lot faster. Ethan langsung menghampiri Mae dan bertanya, "Di mana sebenarnya Emma?
apakah dia ada di sini atau sudah mati karena Mae. Mae pun menjawab Emma masih hidup dan tidak menceritakan di mana Emma sebenarnya. Hey, Wolf! What'd you find? Beralih ke kakek tua yang sedang menggeledah gudang. Ternyata di sana ada sosok pria yang selalu muncul dalam bayangan Ethan. Namun sayang kakek tersebut terkena jebakan yang telah dipasang Mae hingga membuat gudang tersebut meledak dan membuat dirinya tewas di lahap api. Si pria yang akan menembak Mae pun harus tewas akibat pistol tersebut sudah dirakit Mae sebelumnya. Sejauh ini kita belum tahu siapa Mae sebenarnya dan siapa pria yang sering muncul di ingatan Ethan. Kita beralih ke beberapa tahun sebelumnya, di mana Ethan dan Emma melakukan perjalanan untuk menghindari wabah zombie yang diduga virus dari tanaman. Setelah Ethan dan Emma berhasil menemukan tempat pemukiman untuk beristirahat dan menghampiri pria yang sedang membelah kayu, mereka berdua pun disambut baik oleh pria tersebut dan dipersilahkan masuk. Papa, dinner soon. Anyway, I'm sorry. I get a little, but I can assure you, you do not have the market cornered on. Hey. Finally. Got one. Dan kita semua pun dibuat kaget ketika mengetahui Mae adalah Emma yang selama ini Ethan cari. Rupa-rupanya Ethan selama ini mengidap amnesia atau hilang ingatan. You need to feed. Bertahun-tahun, Emma pun menjelaskan pada saat waktu itu Ethan menyelamatkan Emma. Namun hal tak terduga pun muncul setelah zombie tersebut menggigit Ethan yang merubahnya menjadi zombie. Maka masuk di akal lah jika yang membunuh si wanita di adegan tadi bukanlah zombie yang lain, melainkan Ethan sendirilah yang memakannya. Kembali ke beberapa tahun yang lalu, setelah di dalam rumah Ethan dan Emma pun dihidangkan makanan oleh keluarga pria tersebut. Namun tak lama kemudian Ethan pun pergi ke toilet untuk menahan laparnya. I'm gonna buy you some time, okay? Are you sure they're okay, sweetie? Si pria yang mencurigai Ethan sebagai zombie pun menyuruh keluarganya untuk menjauh dan berlindung di kamar. Namun sayangnya si ibu dan anak itu malah menghampiri Ethan di toilet sehingga Ethan menghabisi ibu dan anak tersebut, sedangkan si pria mencoba untuk menangkap Emma. Namun Emma berhasil melumpuhkan pria tersebut setelah berhasil merebut pistol yang terjatuh dari si pria. Pria itu pun dibiarkan hidup dan dibawa ke dalam gudang oleh Emma. Maka tak heran kalau pria tersebut selalu hadir di bayangan Ethan. Kembali ke masa kini, Emma rupanya merawat Ethan sudah bertahun-tahun. Emma pun menceritakan bahwa dirinya harus memberi makan Ethan dengan daging yang masih segar. Ethan pun bertanya sudah berapa tahun Emma merawat dirinya. Emma pun menyuruh Ethan menatap dirinya yang sudah tua dan bercerita kenapa Ethan bisa awet muda. Itu semua gara-gara Emma memberi makan Ethan daging yang harus segar. Ethan dan Emma pun bermesraan setelah bertahun-tahun tidak merasakannya akibat Ethan yang amnesia.
Namun di saat bermesraan Ethan malah menghabisi Emma kekasihnya. Film pun diakhiri Ethan dengan bayang-bayangnya bersama Emma. Di awal film rupanya Ethan hanya berhalusinasi kecelakaan bersama Emma, yang rupanya Ethan keluar rumah dan mencari Emma yang muda. Dan untuk si pria yang di adegan tadi, rupanya istrinya dijadikan makanan oleh Emma untuk Ethan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen jika ada yang kurang dari pembahasan film ini. Now, these are real farm to table. Grown right outside. Looks amazing. Look at me.